Prabowo tinjau panen padi. Hasil uji laboratorium Shine Muscat aman dikonsumsi. Karaoke live sosmed, suami bunuh istri. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara. Selamat malam Dewi. Senang sekali rasanya informasi tadi mengawali menyapa malam kita kali ini. Betul. Selain dari 4 informasi yang telah kita hantarkan tadi, kita akan memberikan informasi terkait Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Baik gubernur beberapa, nanti informasi akan kita sampaikan dari calon gubernur dan juga wakil gubernur lainnya. Betul sekali. Selain itu juga akan ada berita terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyambangi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain itu juga nanti akan ada agenda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga terkait seputar informasi olahraga, Dewi. Benar sekali, dan juga akan ada peristiwa termasuk informasi yang kami hantarkan terlebih dahulu. Ini live di sosial media. Ini suami membunuh istrinya. Dengan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan bersama saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk memajukan bangsa bersama dengan memimpin pemerintah yang bersih. Dan karena menurut Prabowo tidak ada negara berhasil tanpa pemerintahan yang bersih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertekad memimpin pemerintahan yang bersih dan meminta jika ada yang tidak setuju dengannya silahkan keluar. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional. Ia menegaskan tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih. Maka dari itu Prabowo bertekad akan memimpin pemerintahan Indonesia dengan bersih. Prabowo pun juga ingin Indonesia berdiri tegak terhormat karena rakyatnya sejahtera, serta meminta semua pihak bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri dan fokus mengurusi persoalan masyarakat. Dan ini instruksi itu pun termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Hal tersebut disampaikan pada saat deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya kebijakan efisiensi anggaran negara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya fokus para menteri dan pejabat negara pada program-program domestik. Beberapa di antaranya dengan mengurangi seminar-seminar yang tidak perlu hingga perjalanan studi banding ke luar negeri. Presiden meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih fokus pada pelaksanaan program tanpa perlu studi banding ke luar negeri. Pemerintah saat ini perlu memusatkan perhatian pada upaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya.
Nggak usah terlalu banyak studi gitu. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan rakyat untuk kemajuan negara. Prabowo mengatakan tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Prabowo berkomitmen menjadi pemimpin Indonesia yang bersih dan kepala negara mengajak rakyat bersama mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Menekankan negara yang berhasil ialah dengan pemimpin yang bersih. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, informasi berikut ini, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kuri, Kabupaten Maureke, Pulau Provinsi Papua Selatan pada Minggu pagi, 3 November 2024. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program Swasembada Pangan Nasional. Presiden Prabowo Subianto langsung menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi. Keduanya nampak serius mengamati langkah-langkah teknis yang dilakukan para petani di lapangan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, alat pemanen modern yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan Presiden Prabowo sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi. Dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, karena ada program ini, peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Sementara itu, Petrus, salah satu petani, menyampaikan rasa syukurnya atas adanya program dan bantuan dari pemerintah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari informasi tadi kita hantarkan bahwa memang untuk kunjungan perdana dari Presiden Prabowo Subianto ini melaksanakannya terutama di Merauke lebih tepatnya dengan melihat kondisi panen situasi di Merauke. Betul sekali, dengan didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ini langsung meninjau bagaimana proses penanaman dan juga panen padi. Lagi-lagi ini sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto yang kita dengarkan sama-sama saat pidato pertama pelantikan terkait dengan Indonesia ingin mencapai swasembada pangan, Dewi. Ya, kita harapkan bahwa memang hasil dari selain dari mengunjungi juga Presiden Prabowo Subianto ini memberikan alat bantu untuk proses lebih lanjut untuk pemanenan yang ada di Merauke lebih tepatnya. Dan kita lanjut informasi berikut ini masih terkait dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo. Pertemuan antara keduanya diisi dengan bincang santai dan sambil menikmati santap malam. Presiden Prabowo tiba dengan kendaraan pribadinya pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo yang disambut hangat oleh Jokowi, pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Minggu petang.
Kunjungan ke Solo ini dilakukan usai Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua. Dalam video terlihat, Prabowo Subianto yang memakai baju biru langsung disambut hangat oleh Jokowi dan Iriana Jokowi. Terlihat kehangatan pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Iriana sempat berbincang di dalam rumah. Tak berselang lama, Prabowo dan Jokowi beranjak ke angkringan Semar untuk menyantap makan malam berdua. Keduanya bersantap malam dengan menu angkringan khas Solo, salah satunya tempe mendoan dan minuman hangat. Pembicaraan kedua tokoh ini dilakukan empat mata. Keduanya terlihat berbicara dengan santai dan sesekali berbagi cerita. Keakraban yang menghangatkan suasana terlihat dalam momen tersebut. Pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar 1 jam. Setelahnya, Jokowi mengantarkan Prabowo hingga ke pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali untuk kembali ke Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memang sudah berjanji ingin menemui Presiden Jokowi setelah berdiam di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Hal ini diketahui melalui postingan akun sosial media kedua tokoh tersebut yang mengunggah kebersamaannya sambil menyantapi makanan di salah satu angkringan. Menanggapi hal ini pun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan janji Presiden Prabowo setelah berdiam di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut juga sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada Presiden Jokowi untuk mengetahui kabar sekaligus keseharian Jokowi usai purna tugas sebagai Presiden ke-7. Itu silaturahmi. Pak Prabowo memang berjanji nanti setelah Pak Prabowo sudah berdiam di Solo, beliau akan menengok Pak Jokowi dan hari ini beliau memenuhi janjinya untuk menengok apa dan bagaimana kegiatan Pak Jokowi selama di Solo. Tapi itu silaturahmi biasa. Keluargaan aja Keluargaan. ya, kedekatan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diberi tenggat waktu selama 2 pekan oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi energi. Khususnya subsidi energi BBM, listrik, dan LPG, dan pihaknya diminta untuk membentuk tim terkait dengan kajian subsidi tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia diberikan tenggat waktu selama 2 pekan untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi oleh Presiden Prabowo Subianto. Khususnya subsidi energi BBM, listrik, dan LPG. Pihaknya diminta untuk membentuk tim terkait dengan kajian subsidi tepat sasaran. Maklum negara sejauh ini menggelontorkan subsidi energi begitu sangat besar, hingga 435 triliun rupiah. Adapun formulanya, ia akan mengganti subsidi komoditas dengan bantuan langsung tunai atau opsi lainnya yakni blending. Kita memang kemarin dalam ratas Bapak Presiden meminta kita membentuk tim di mana yang memimpin tim adalah saya sendiri untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang kan 435 triliun di 2024 itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari 435 triliun itu untuk LPG itu 83 triliun. Nah, kami mentenggarai dalam berbagai laporan yang masuk baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas. Dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah, dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu diantaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat. Atas dasar itu, Bahlil mencatat angka subsidi tidak tepat sasaran kurang lebih mencapai 100 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kampung Brontowirian dan Kampung Tegalor, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gibran membagikan susu dan sembako ke rumah-rumah warga. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming pada 2 November 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kampung Brontowirian dan Kampung Tegalor, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta.
Dengan didampingi sang istri Selvi Ananda, keduanya terlihat menyapa masyarakat. Kehadiran keduanya disambut antusias dan gembira oleh warga. Dalam video nampak Gibran membagikan susu kepada anak-anak serta membagikan sembako ke rumah-rumah warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan khususnya upah minimum provinsi atau UMP. Andi mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait langkah-langkah yang harus diambil soal putusan MK tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa dari 21 pasal yang dibatalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum provinsi menjadi hal paling mendesak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, seluruh provinsi harus menetapkan upah minimum provinsi pada bulan November ini. Andi menyebut bahwa nantinya pemerintah akan menaati putusan MK yang memerintahkan agar memasukkan komponen hidup layak atau KHL. Lebih luas, dirinya pun mengatakan putusan MK harus mengeluarkan undang-undang tentang ketenagakerjaan dari klaster Undang-Undang Cipta Kerja dan terbentuk undang-undang baru dalam waktu 2 tahun. Putusan MK dan kami sudah bahas bersama dengan Menko Perekonomian. Kalau tidak salah nanti jam 4:30 ya kami akan laporkan kepada Presiden terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil. Dan dengan putusan MK sesungguhnya tidak ada kekosongan hukum karena di dalam putusan MK sudah jelas bahwa ada perintah MK untuk dalam waktu 2 tahun disusun sebuah undang-undang dan mengeluarkan klaster tenaga kerja dalam undang-undang tersendiri, yakni undang-undang ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah. Waktu bagi pembuat undang-undang itu masih sangat cukup ya. Tapi pasti kita akan melakukan upaya secepatnya untuk bisa kita lakukan. Nah karena itu dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini kan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi, karena itu harus ditetapkan dan nanti Pak Menko Perekonomian yang akan lebih menjelaskan soal itu karena beliau yang mengkoordinasi soal itu. Tapi yang pasti pemerintah taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan karena itu kita akan lakukan sesuai dengan keputusan ini. Termasuk Pak Prabowo? Ya kan pemerintah harus melakukan itu dan tidak ada pilihan lainnya karena tidak ada upaya hukum. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut merupakan rapat perdana Komisi 13 bersama Menteri Hukum dengan membahas program kerjasama selama 5 tahun ke depan. Komisi 13 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini merupakan rapat perdana komisi baru dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13 Willy Aditya. Adapun rapat tersebut membahas program kerja Menteri Hukum yang menjadi mitra kerja DPR selama 5 tahun ke depan. Ibu Bapak semua, agenda kita hari ini ya seperti biasa, ini rapat pertama. Jadi ini ta'aruf saja Pak Menteri, sama Pak Menteri nanti menyampaikan beberapa hal yang dikira penting sebagai sebuah gambaran untuk kemitraan kita. Dan yang paling penting ini komisi baru, Komisi 13 yang kemitraannya itu kan pecahan dari Kementerian Kemenkumham sebelumnya, yaitu Kementerian Hukum sekarang, HAM, Seknek, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BPIP, BNPT, Sekjen DPD, Sekjen MPR, dan KSP. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR Republik Indonesia buka suara soal kasus guru sekolah dasar atau SD swasta di Bandar Lampung berinisial FZ ini melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta kepada Polresta Bandar Lampung untuk menindak tegas dan menahan pelaku FZ. Seorang guru di salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung harus berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan muridnya sendiri. Dalam kasus ini pelaku berinisial FZ sempat tidak langsung ditahan dikarenakan menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan dan jaminan surat tanah.
Merespon hal ini, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman meminta kepada Polresta Bandar Lampung menahan FZ dan menindak tegas jika pelaku melakukan perlawanan. Habib menyebut kasus tersebut merupakan pidana serius yang harus ditindak tegas. Lebih luas, dirinya mengatakan polisi tidak hanya mengedepankan pendekatan formil dalam menjalankan tugas, melainkan harus peka saat menangani perkara yang sangat sensitif. Kami meminta kepada Polresta Bandar Lampung ya untuk bertindak tegas dengan menangkap dan menahan FZ ya, tersangka dugaan pencabulan terhadap siswi yang masih dikategorikan anak-anak. Ya, terhadap tersangka apabila melakukan perlawanan bisa dilakukan tindakan terukur ya, dan tegas, yaitu penembakan ya, dan harusnya dijerat berlapis dengan 2 undang-undang setidaknya, yaitu Undang-Undang TPKS yang ancamannya 12 tahun dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Ya, kita nggak boleh memberi toleransi terhadap pelaku tindak pidana seperti ini. Polisi harus mengakomodir ya aspirasi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi kemarin apabila memang ada bukti terjadinya kong kali kong terhadap penangguhan penahanan terhadap FZ, saya minta Propam untuk turun tangan, dicek ya ada ada tindakan pelanggaran atau tidak terkait dengan penangguhan penahanan tersebut. Sebelumnya, peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh FZ terhadap muridnya sudah terjadi sebanyak 3 kali. Pencabulan ini pun pertama kali terjadi pada tanggal 20 September 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk 7 DEX untuk membantu percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menko Polkam Budi Gunawan membentuk 7 DEX tersebut dimulai dari pilkada hingga penanganan dan pemberantasan judi online. Usai melakukan rapat koordinasi tingkat kementerian pada Senin 4 November 2024, Menko Polkam Budi Gunawan bentuk 7 DEX untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Budi menyebut ke-7 DEX akan berfokus menangani berbagai permasalahan dan mendukung program prioritas Presiden. Ke-7 DEX tersebut diantaranya DEX Pilkada yang dipimpin oleh Kemendagri, DEX Pencegahan Penyelundupan oleh Kemenko Polkam, DEX Pemberantasan Narkoba dan Penanganan Judi Online oleh Kapolri. Dengan dibentuknya ke-7 DEX tersebut, Budi berharap dapat memperkuat kapasitas institusi, serta dapat memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Tak hanya itu, Budi menuturkan 7 DEX ini tentunya menjadi prasyarat mendukung program-program pembangunan, menumbuhkan ekonomi, hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ada 7 DEX yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sektor masing-masing dari kementerian atau lembaga yang meliputi. Yang pertama DEX Pilkada dengan leading sektor dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian DEX penyelundupan atau pencegahan penyelundupan, leading sektor dari Kementerian Polkam. Kemudian yang ketiga DEX pemberantasan narkoba, dan yang keempat DEX penanganan judi online dengan leading sektor Bapak Kapolri. DEX yang kelima adalah DEX koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan DEX pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sektor Bapak Jaksa Agung. Yang terakhir yang ketujuh, DEX keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sektor yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan intinya bahwa 7 DEX yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas baik itu di bidang politik dan keamanan
yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar kampanye Cagup dan Cawagup di sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil angkat bicara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu. Emil menepis tudingan bahwa pertemuan tersebut terkait dengan hasil elektabilitasnya yang dianggap berada di bawah pasangan calon nomor urut 3. Pertemuan antara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo dan Jokowi mengundang perhatian publik serta analisis dari berbagai pihak, salah satunya adalah untuk menaikkan daya tarik jelang pemilihan kepala daerah. Menanggapi hal itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo dan Jokowi yakni berdiskusi untuk perkembangan Jakarta di masa depan serta menerima nasihat yang diberikan oleh kedua tokoh tersebut. Tidak hanya membantah, Emil menyampaikan agar pertemuan tersebut tidak ditafsirkan sebagai tanda kelemahan. Menurutnya, pertemuan dengan dua sosok tokoh tersebut merupakan dukungan secara tersirat kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024.
elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Kang ya? Pertemuan itu artinya dua presiden itu mendukung pasangan Ridho, udah itu aja. Jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif? Ngapain diposting di IG-nya masing-masing kan? Maaf ya, kalau ibarat tidak istimewa, kan datang tuh diterima. Ya udah gitu aja. Lah saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat bahwa presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Itu kenapa untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim. Buktinya adalah itu dua pertemuan itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor urut 3 Ahmad Syahiku Ilham Habibie mendapat dukungan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Deklarasi untuk ASIH itu disampaikan kepada Ahmad Syahiku di kantor DPP LSM GMBI Cibenying, Kabupaten Bandung pada Sabtu kemarin. Dengan adanya dukungan dari GMBI ini, kata Syahiku, akan semakin menguatkan kemenangan ASIH pada pemilihan Gubernur Jabar 2024. Menurutnya, dengan deklarasi itu ia merasa yakin betul mereka tidak ada keraguan lagi memilih ASIH. Ahmad Syahiku mengatakan bahwa pasangan ASIH ingin mengembalikan marwah Jabar kepada prinsip Tatar Sunda yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Oleh karena itu, Syahiku pun mengajak GMBI untuk bersama-sama dengan pasangan ASIH mewujudkan Jabar sebagai provinsi yang maju ke depan. Syahiku juga berharap stigma-stigma yang selama ini dialamatkan kepada GMBI akan hilang seiring dengan komitmennya dalam memajukan Jabar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, saat berkunjung ke PT Seijin Global Indonesia di Kabupaten Tangerang pada Sabtu 2 November 2024, calon gubernur Andra Soni mendapat sambutan luar biasa ribuan buruh. Andra Soni yang datang bersama dengan relawan buruh sahabat Andra Soni ini mengawali kegiatannya dengan berkeliling ke ruangan produksi perusahaan tersebut. Suasana antusias terasa saat Andra Soni tiba, disambut dengan riuh para buruh sambil meneriakan Andra Soni menang. Sambil berkeliling, Andra Soni berdialog dengan sejumlah buruh. Banyak dari para buruh juga yang melakukan swafoto. Selesai berkeliling, Andra Soni menuju tempat kegiatan utama yang lokasinya tak berjauhan. Andra Soni menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan para buruh. Pertemuan dengan buruh mengingatkannya pada pengalaman hidup saat menjadi buruh bangunan dari perusahaan ekspedisi. Dalam kesempatan yang sama, Andra Soni juga menerima ucapan terima kasih dari salah satu buruh, Zainab, yang menerima program bedah rumah dari relawan buruh sahabat Andra Soni. Sementara buruh lainnya, Ega Distiana mengapresiasi program Andra Soni. Ia berharap Andra Soni bisa melaksanakannya jika terpilih menjadi gubernur Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung diangkat menjadi Dewan Kehormatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia di kawasan kuliner Pasar Minggu Jakarta pada Minggu kemarin. Ketua Umum APKLI Ali Mahsud mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi alasan pria kelahiran Kediri itu merupakan sosok yang tepat. Kemudian, pada 2021, Ali juga pernah meminta untuk menghapuskan BI Checking untuk pedagang kaki lima dan UMKM. Ketika itu, Pramono lah yang menindaklanjuti aspirasi para pedagang ke Presiden Joko Widodo. Ali menambahkan, cerita Pramono soal pengalaman selama kampanye menjadi parameter keseriusan calon gubernur nomor urut 3 itu membenahi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku sepakat untuk tidak ada lagi penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta. Hal tersebut disampaikan ketika dia mendengarkan keinginan dan kebutuhan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia di kawasan kuliner Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu malam 2 November 2024. Pramono menyebut, hal yang terpentingnya adalah jangan sampai pedagang kaki lima membuat Jakarta terlihat kumuh, misalnya pada saat gelaran Car Free Day di Jakarta. Para pedagang sudah harus meninggalkan lokasi berjualan dengan bersih dan tidak menghalangi jalan umum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki bulan terakhir masa kampanye, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak semakin intensif berkeliling daerah. Tulungagung keduanya juga bertemu sejumlah tokoh se-eks-Karesidenan, Kediri, dan Madiun. Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh dari salah satu perguruan silat. Pertemuan ini terkesan istimewa karena dihadiri langsung Hovifah maupun Emil. Dalam pertemuan itu, pihaknya bertukar pikiran menyangkut pemberdayaan pemuda, termasuk peningkatan prestasi bagi para atlet seni bela diri pencak silat. Lebih lanjut, Emil menjelaskan, untuk pemberdayaan kelompok muda, paslon Hovifah Emil memiliki sejumlah program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, salah satunya adalah petani milenial.
Strategi itu dinilai akan menarik anak muda karena memiliki nilai tambah yang tinggi dan bisa dimaksimalkan dengan adanya teknologi tepat guna. Tak hanya itu, mantan Bupati Trenggalek ini juga menyinggung pemberdayaan para pemuda silat, salah satunya untuk bergabung dalam tim tanggap darurat bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syahiku ini berkunjung ke Padepokan Parukuyan di Ciburial, Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan itu, Ahmad Syahiku berjanji akan terus menjaga kebudayaan asli masyarakat Sunda dan juga suku-suku lainnya. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @syahiku_ahmad_ pada 3 November 2024, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syahiku berkunjung ke Padepokan Parukuyan di Ciburial, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ahmad Syahiku bertemu dengan Abahyon Suparman dan 15 paguyuban masyarakat adat Sunda. Menurut Ahmad Syahiku, kesamaan antara Jabar Asih dengan teman-teman budayawan adalah sama-sama ingin Jawa Barat lebih maju tanpa meninggalkan kebudayaannya. Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie berjanji akan terus menjaga kebudayaan asli masyarakat Sunda dan juga suku-suku lainnya. Hatur nuhun kasadayana anu tos mercayakeun ka abdi sareng Kang Ilham kanggo di Pilkada 2024 siap ngarojong pasangan asih. Siap gitu Kang Rojong? Siap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus judi online yang melibatkan sejumlah oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital. 16 orang termasuk oknum Kementerian Komunikasi dan Digital ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra, dalam keterangannya menjelaskan berawal penangkapan 2 tersangka, yaitu dari 1 oknum Kementerian Komdigi dan 1 dari warga biasa. Dengan penangkapan terhadap 2 tersangka dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menangkap tersangka lainnya hingga 16 orang, yaitu 12 orang dari Kementerian Komdigi dan 4 merupakan warga biasa. Dalam video terlihat dalam penggeledahan itu polisi menghadirkan 4 tersangka, namun tidak menjabarkan identitas para tersangka yang dihadirkan tersebut. Oknum pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online, namun ada 1.000 situs yang justru dibina. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta dari setiap situs judi online yang dibina. Artinya jika dikalkulasi, tersangka meraup 8,5 miliar sebagai imbalan membina 1.000 situs judi online tersebut. 11 pegawai ini mengaku membuat kantor di ruko tersebut tanpa sepengetahuan pihak Komdigi. Tersangka mengaku membina situs judi online atas kehendak sendiri. Sementara itu dalam unggahan di akun Instagram resminya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa dirinya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap jaringan judi online yang melibatkan oknum di pemerintahan. Menurut Mutia, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kementerian sudah berada di jalur yang tepat. Beliau menyampaikan tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang... Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi menyatakan anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia aman. Hal itu berdasarkan uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang juga dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah. Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, hasil menunjukkan bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Lalu Bappenas juga melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada sampel anggur Shine Muscat. Hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun masih jauh di bawah batas maksimum residu. Arief mengatakan apabila di kemudian hari ditemukan produk yang tidak aman di peredaran Badan Pangan Nasional, akan mengambil tindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Pelaku usaha yang menjual produk yang tidak aman tersebut akan dilakukan penarikan produk dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Rona Bayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang suami membunuh istri saat live di media sosial. Namun usai jeda, tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. Seorang wanita tewas ditikam suaminya saat sedang live karaoke di Facebook di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan kondisi luka tusuk pada bagian belakang kepala. Hertalina Boru Simanjuntak tewas dianiaya oleh sang suami ketika tengah live di media sosial Facebook Sabtu malam kemarin. Korban yang bernyanyi lagu rohani bersama sang adik langsung dihajar tanpa ampun. Peristiwa ini terjadi di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban diantar ke rumah duka. Hal yang sama juga dirasakan rekan dan tetangga korban yang merasa kehilangan sosok korban yang dikenal periang ini. Kejadian ini dipicu diduga karena kondisi ekonomi pasangan suami istri ini. Pelaku kesal lantaran tidak memiliki uang, sementara sang istri didapatinya dalam kondisi bersenang-senang. Tak hanya memukuli korban dengan tangan, pelaku atas nama Agus Herbin Tambun yang tak lain adalah suami korban juga menghujamkan tikaman pisau di bagian belakang kepala korban sebanyak 5 kali. Kalap atas aksinya, pelaku pun sempat melarikan diri. Adik korban mengatakan pelaku muncul tiba-tiba dari belakang, langsung memukuli dan menghujani korban dengan senjata tajam. Kita lagi rohani yuk, ya udah ayolah, senang kami gitu kan, bahagia udah, pokoknya satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Nggak tahu kami dia datang dari mana. Kami itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Seperti itu mana? Langsung menyucuk. Dia nyucuknya pakai apa kak? Pisau. Pisau itu memang udah dibawa dia? Pisau itu ketepatan ini kan tukang busuk. Ada di tempat dembannya itu pisau untuk memotong apa, jeruk purut. Nah, suaminya kan wajib tahu, ada selalu pisau di situ. Masalahnya apa itu? Masalahnya kami pun kurang tahunya. Paling kalau nggak ada duit, dia diam. Bawaannya marah, diam. Sebelumnya apa ada kejadian? Pertengkaran atau apa? Bisa selalu dia taksi. Ini pun kami nggak tahu, dia terlalu kelewatan. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku kini sudah diamankan di Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dahsyat pada Minggu malam. Erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka. BNPB NTT hingga kini melaporkan 10 orang meninggal dunia. Hingga kini status aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 menjadi 4 atau awas. Dalam video terlihat Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dan memuntahkan lahar panas ke rumah warga. Gunung tersebut mengalami erupsi pada 3 November Minggu malam hingga dini hari tadi. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki disertai muntahan lahar panas, pasir dan bebatuan, menyebabkan beberapa rumah terbakar. Tak hanya itu, sekolah dan rumah warga pun rusak parah. Dalam peristiwa itu terdapat korban meninggal dunia, umumnya karena tertimpa batu berukuran besar dari puncak gunung dan menembus atap rumah warga. Korban tewas tersebut yaitu atas 8 orang dewasa dan 1 anak-anak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 10 orang meninggal dunia akibat Gunung Lewotobi laki-laki. BNPB memantau warga yang terdampak sebanyak 2.734 kakak atau 10.295 jiwa.
Dengan rincian di Kecamatan Wulang Gintang 2.527 KK atau 9.479 jiwa dan Ilebura 207 KK atau 816 jiwa. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya, ini kami himbau untuk sementara waktu berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Jadi sekali lagi tidak ada aktivitas apapun oleh masyarakat kecuali pencarian korban oleh personil SAR terkait. Untuk korban terdampak, untuk korban hilang, ini kita masih berkoordinasi dengan kantor SAR setempat. Artinya jumlahnya nanti masih kita tampung dari masyarakat yang ingin melaporkan. Yang pasti saat ini pencarian masih dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi ancaman dari material vulkanik yang ada. Untuk korban anak-anak itu dilaporkan ada 1 orang. Tetapi ini kembali lagi nanti kita akan verifikasi dan validasi. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan, sehingga tingkat aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Dalam hal yang sama, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan Bandara di Maumere, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. Bus Eka ringsek usai menabrak truk kontainer di dekat Pasar Babadan, Kelurahan Langinsari, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang pada Senin dini hari. Bus diduga mengalami gangguan mesin saat melintas di depan Pasar Babadan. Telah terjadi kecelakaan bus menabrak truk kontainer di Jalan Jenderal Sudirman, jalur Semarang-Solo, tepatnya di depan Pasar Badadan, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, pada Senin malam sekitar 2.30 waktu Indonesia Barat. Kedua kendaraan tersebut berada di jalur menuju arah Bawon, Kabupaten Semarang. Truk kontainer tanpa muatan berplat H1845EF mengalami kendala mesin dan berhenti mendadak di jalan. Namun sopir truk tidak menyalakan lampu darurat. Bus Eka jurusan Semarang-Surabaya melaju kencang hingga supir bus tidak menyadari keberadaan truk dan menabraknya dari belakang. Kapolres Semarang AKBP Ike Yulianto melalui Kasat Lantas Polres Semarang menyebutkan bahwa sopir bus mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Ken Saras. Akibat benturan tersebut, bagian depan bus mengalami kerusakan parah dan proses evakuasi berlangsung hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, melibatkan mobil derek untuk memindahkan kendaraan yang menghalangi jalan. Ibda Handriani mengimbau pengendara lain agar selalu menyalakan lampu isyarat atau memasang segitiga pengaman ketika mengalami kendala di jalan untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Jakarta, Silvi, Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah warung Tegal atau warteg dan sebuah bengkel di Jalan Hos Cokro Aminoto, Tangerang. Api awalnya muncul dari salah satu bangunan yang kemudian cepat menyebar ke area sekitar termasuk bengkel dan warteg. Kebakaran hebat melanda sebuah warung Tegal dan sebuah bengkel di Jalan Hos Cokro Aminoto, Tangerang pada Minggu malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video akun Instagram @info_ciledug, kobaran api yang terlihat cukup besar membuat warga sekitar terkejut. Proses pemadaman masih berlangsung dan petugas berupaya keras untuk mengatasi api yang terus berkobar. Api awalnya muncul dari salah satu bangunan dan kemudian merembet ke area sekitar, termasuk bengkel. Dan akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian mengalami kepadatan. Banyak kendaraan yang terpaksa memutar arah karena beberapa ruas jalan di sekitar lokasi kebakaran ditutup sementara oleh petugas. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, turap kali di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur longsor pasca hujan deras yang terjadi pada Minggu malam kemarin. Sejumlah pohon ikut tumbang hingga menimpa satu alat berat milik pekerja proyek perbaikan turap di Jalan Balai Rakyat Utan Kayu. Beginilah kondisi longsornya turap kali di Jalan Balai Rakyat Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur pada Senin pagi. Turap sepanjang 80 meter longsor saat kondisi air kali penuh akibat hujan yang terjadi pada Minggu malam.
Turap yang sedang dalam pekerjaan pemeliharaan ini ambles hingga menumbangkan sejumlah pohon dan menggerus dinding turap lama. Satu unit alat berat milik pekerja proyek yang berada di aliran kali pun rusak tertimpa pohon tumbang. Ya, jadi kebetulan pekerjaan ini merupakan satu rangkaian, Pak. Jadi ada perbaikan turap yang ada di Kali Utan Kayu ini. Jadi sebenarnya ini ada untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, nah, bahwa ada longsoran sebelumnya. Jadi itu ya seperti yang kita lihat sebelumnya, itu ada aduan sisi selatannya itu jalanan itu longsor, sehingga kami masuk untuk perbaikan. Namun ternyata setelah melihat sisi utara juga ini longsor, nah makanya kita lakukan perbaikan. Untuk mengevakuasi pohon, sejumlah petugas PPSU dikerahkan ke lokasi amblesnya turap. Akibat ambles turap, Jalan Balai Rakyat Utan Kayu masih bisa dilalui kendaraan, sementara jembatan penyeberangan di atas Kali Utan Kayu ditutup sementara. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pada segmen selanjutnya kami akan menghadirkan informasi seputar olahraga. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Informasi kita lanjut pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo meresmikan lapangan olahraga Basic Fadel Reserve dengan merupakan cabur baru di Indonesia.
Cabang olahraga baru ini sudah diperkenalkan saat PON 21 Aceh Sumut 2024 dan kini banyak digemari oleh masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo meresmikan fasilitas olahraga Basic Pedal Reserve di Jalan Sinabung, Jakarta pada Minggu 3 November 2024. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Menpora Dito dan owner Basic Pedal Reserve Erik Fatono. Cabang olahraga pedal ini sendiri sudah diperkenalkan lewat pertandingan eksebisi Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024. Seperti diketahui, pedal adalah cabang olahraga baru yang cara dimainkannya merupai olahraga tenis dan squash. Dapat dikatakan bahwa cabang olahraga ini terbentuk dari hasil perkembangan olahraga tenis. Pemain menggunakan raket pedal yang solid dan tidak memiliki senar. Kini pedal pun tengah naik daun dan banyak digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Donovan Mitchell cetak tembakan kemenangan melawan Bucks. Cavaliers tetap memperkokoh klasemen sementara dengan skor 7-0 di wilayah timur. Kekalahan atas Cavaliers dalam laga ini, Bucks menambah tren negatif dengan skor kekalahan 5 dan kemenangan 1. Pertarungan sengit antara Cavaliers dan Bucks berakhir menang tipis bagi Cavaliers. Bucks mengawali pertandingan dengan sangat baik dengan keunggulan di kuarter pertama dengan 38 poin. Namun Cavaliers memperkecil ketinggalan di kuarter kedua dengan 31 poin. Di kuarter ketiga dan keempat, pertarungan dimulai memperlihatkan pertarungan dua tim yang saling menyerang. Di kuarter 4 terjadi kejar-kejaran poin antara Cavaliers dan Bucks. Pemain bintang di dua tim yaitu Donovan Mitchell mencetak 30 poin. Namun sebaliknya, Bucks dengan satu orang yang bermain dengan agresif dan sangat bagus yaitu Damian Lillard mencetak 41 poin. Donovan Mitchell tampil gemilang dan menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak poin di detik-detik terakhir. Kemenangan ini sangat penting bagi Cavaliers untuk menjaga momen positif mereka di bagian wilayah timur. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Luka Doncic ini memukau para penggemar dengan menampilkan brilian di babak pertama mencetak 25 poin yang termasuk 5 tembakan 3 angka, membawa timnya unggul dalam pertandingan sengit. Keterampilan ofensifnya yang luar biasa dan visi permainan yang tajam semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu bintang terbesar di NBA. Luka Doncic kembali menunjukkan kelasnya di lapangan basket. Di babak pertama, pertandingan yang berlangsung sengit, Doncic berhasil mencetak 25 poin, termasuk 5 tembakan 3 angka yang memukau. Penampilan yang cemerlang membantu timnya mengambil kendali pertandingan. Dengan selisih poin yang signifikan, kekuatan ofensif dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa membuatnya sulit dihentikan oleh pertahanan lawan. Dengan setiap tembakan yang berhasil masuk, sorakan para penggemar semakin membahana, menciptakan atmosfer yang penuh semangat. Doncic tidak hanya berperan sebagai pencetak poin, tetapi juga sebagai playmaker, memberikan beberapa assist yang memperlihatkan visinya yang tajam dalam bermain. Dengan performa gemilang ini, tim Doncic berharap untuk terus mempertahankan momentum dan meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Tim lawan kini menghadapi tantangan besar untuk menemukan cara menghentikan kehadiran bintang muda ini di lapangan. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Megawati Hangestri meraih gelar Most Valuable Player atau MVP dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Performa luar biasa yang membantu tim Daejeon Jungkwanjang Red Spark ini meraih kemenangan telak 3-0 atas Expressway High Pass. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan performa luar biasa bersama Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Liga Bola Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Kali ini, pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut berhasil mencetak 23 poin dan berkontribusi dalam kemenangan timnya melawan Expressway High Pass. Pertandingan tersebut berlangsung pada Minggu 3 November 2024 sore waktu Indonesia Barat di Gimcheon Gymnasium, Gimcheon, Korea Selatan. Megawati memimpin Red Spark menuju kemenangan dan semakin memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen. Pevoli kelahiran Jember itu juga memiliki statistik yang oke dengan rata-rata keberhasilan serangan 56% dan efisiensi penyerangannya tercatat 41%. Kemenangan tersebut membawa Red Spark naik peringkat dalam klasemen Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Saat ini Megawati dan rekan-rekannya berada di posisi kedua sementara dengan perolehan 9 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu, kekalahan dari Red Spark yang semakin membuat High Pass terpuruk di posisi terbawah klasemen sementara. High Pass menjadi tim dengan performa terburuk karena belum meraih kemenangan dan baru mengumpulkan 1 poin. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan informasi kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.